Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Putu Ananda Dharma Iguna dengan NIM 2208561099, Program Studi Informatika, Fakultas MIPA, Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan TCP or IP model, di mana di sini saya mengambil pada salah satu layer, dan layer tersebut adalah link layer atau network access pada protokol Ethernet. Oke, untuk pendahuluan, apakah teman-teman tahu apa itu yang dimaksud dengan Ethernet? Oke, jadi Ethernet merupakan teknologi jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan lokal atau Local Area Network atau LAN, atau juga pada jaringan luas, Wide Area Network atau WAN. Ini mencakup sekumpulan aturan atau protokol yang mengatur cara data dikirim, diterima, atau dikelola oleh perangkat dalam jaringan tersebut. Nah, Ethernet juga cenderung lebih stabil dan kurang rentan terhadap gangguan. Selain itu, Ethernet dapat memberikan tingkat keamanan dan kendali jaringan yang lebih tinggi. Nah, kembali lagi ke awal, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, jadi Ethernet ini termasuk ke dalam link layer atau network access. Dalam TCP or IP model terdapat 4 layer, di mana layer-layer ini memiliki hubungannya masing-masing. Dan di setiap layer memiliki beberapa protokolnya masing-masing. Contohnya seperti yang pertama itu network access, memiliki protokol seperti Ethernet, point-to-point protokol atau PPP, token ring, dan juga yang lainnya. Kemudian di internet terdapat beberapa protokol juga seperti IP, ERP, ICMP, IGMP, dan yang lainnya. Pada transport layer juga terdapat TCP, UDP, dan yang lainnya, serta di application layer atau yang terakhir juga terdapat protokol seperti HTTP, FTP, DNS, SMTP, dan yang lainnya. Oke, nah teknologi internet dalam jaringan LAN ini pertama kali ditemukan di pertengahan tahun 1970-an oleh Robert Metcalfe dan David Box. Nah, awalnya Metcalfe ini merupakan seorang mahasiswa di S3 Harvard University yang telah bekerja di Apranet dan Alohanet. Nah, mereka mendalami terkait dengan protokol akses acak. Mereka memperhatikan kebutuhan akan jaringan komputer yang semakin meningkat dan ekonomis. Nah, pada tahun 1973, Metcalfe mendokumentasikan suatu ide berupa Ethernet dalam sebuah memo. Nah, bersama David Box, mereka mengembangkan Ethernet yang dimana awal berjalan Ethernet ini pada kecepatan 2,94 Mbps dan mampu menghubungkan sebanyak 256 host dalam jarak 1 mil. Nah, kemudian di tahun 1983 juga Ethernet distandarisasi menjadi sebuah standar IEEE 802.3. Nah, seiring berkembangnya atau berevolusinya Ethernet, terdapat beberapa jenis Ethernet, di mana di sini saya akan membahas 4 jenis Ethernet. Yang pertama itu ada Fast Ethernet. Nah, Fast Ethernet ini mendukung kecepatan transfer data sekitar 100 Mbps, yang di mana Fast Ethernet ini menggunakan kabel Twisted Pair atau CAT5. Kemudian ada 10 Gigabit Ethernet. Nah, 10 Gigabit Ethernet ini mampu mengirim data pada kecepatan 10 Gigabit per detik, yang juga 10 Gigabit Ethernet ini menggunakan kabel Twisted Pair CAT6A atau CAT7, serta juga fiber optik. Kemudian ada Switch Ethernet, di mana Switch Ethernet ini melibatkan penggunaan switch dan hub untuk meningkatkan throughput jaringan. Switch Ethernet ini menggunakan kabel jaringan biasa saat switch digunakan dan mendukung kecepatan dari 1000 Mbps hingga 10 Gbps. Dan terakhir itu ada Gigabit Ethernet, di mana Gigabit Ethernet ini merupakan peningkatan dari Fast Ethernet dengan kecepatan transfer data sekitar 1000 Mbps atau 1 Gbps, yang juga menggunakan kabel serat optik dan kabel Twisted Pair. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan cara kerja dari Ethernet. Nah, seperti teman-teman lihat pada gambar ini, Ethernet bekerja di jaringan LAN atau Local Area Network, yang dimana nantinya dari router akan menghubungkan ke beberapa perangkat-perangkat yang ada di sekitar atau yang berada di dalam Local Area Network. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya TCP/IP model ini juga merupakan penyederhanaan dari OSI
model, di mana Ethernet merupakan termasuk di dalam physical layer dari OC model, yang dimana physical layer dan data link layer ini dalam TCP IP model itu termasuk di dalam network access atau link layer. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait physical layernya atau lapisan fisiknya, di mana lapisan fisik ini dibagi menjadi dua, itu ada cabling and device. Pertama saya akan menjelaskan terkait dengan cabling. Nah, jadi melihat dari berbagai jenis kabel Ethernet yang ada, kabel Ethernet di sini terdapat dalam beberapa bentuk. Kabel twist pair merupakan salah satu yang paling umum digunakan dengan versi terbarunya seperti kategori 6 yang mampu mencapai kecepatan hingga 1 Gbps serta CAT6A dan CAT7 yang mendukung kecepatan hingga 10 Gbps. Nah, dalam konteks ini pada gambar ini terlihat istilah half duplex, yang dimana ini mengacu pada pengiriman data yang hanya bisa dalam satu arah. Sementara yang di bawahnya itu ada namanya full duplex, di mana full duplex ini mengacu pada pengiriman data yang dapat dilakukan dua arah, yang dimana pada pengiriman dua arah ini atau full duplex ini dapat digunakan dua pasang kabel yang memungkinkan data mengalir ke arah yang berlawanan secara bersamaan. Di sisi lain, peran dari kabel lainnya juga ada seperti fiber optik, di mana pada gambar ini kabel serat optik menggunakan serat optik dari kaca atau plastik saluran untuk mentransmisikan data dalam bentuk pulsa cahaya. Nah, penggunaan kabel serat optik ini memungkinkan Ethernet untuk beroperasi pada jarak yang lebih jauh dan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, selain itu ada beberapa jenis konektor juga yang digunakan untuk mendukung ini. Contohnya seperti SVP atau Small Form Pluggable atau Small Factor Pluggable, dan SC atau Subscriber Connector atau juga dikenal sebagai Square Connector atau bahkan juga dikenal sebagai Standard Connector. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan lapisan fisiknya atau physical layer device, di mana perangkat Ethernet terdiri dari komputer, printer, ataupun perangkat lain yang memiliki NIC internal atau Network Interface Card, atau eksternal seperti USB yang berbasis PCI. Nah, switch dan router di sini berfungsi sebagai pengarah jaringan dan menghubungkan beberapa komputer atau jaringan, bahkan untuk memungkinkan komunikasi antara semua perangkat yang berbeda. Di mana di sini juga terdapat gateway dan bridge. Nah, di sini gateway dan bridge ini digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan Ethernet dan memungkinkan komunikasi di antara mereka. Gateway menghubungkan dua jaringan yang berbeda, sedangkan bridge menghubungkan dua jaringan yang serupa, sehingga kita bisa melihat hanya satu jaringan yang ada. Kemudian, ketika kita menggunakan Ethernet yang lebih cepat dalam mode full duplex dan menghubungkannya dengan switch, maka kita dapat menggunakan topologi bintang atau full duplex star topologi antara port, switch, dan perangkat, yang dimana ini akan meningkatkan kecepatan yang lebih baik. Nah, kemudian ini memungkinkan jalur transmisi yang lebih langsung dan lebih sedikit tabrakan dibandingkan dengan penggunaan topologi bus atau bus topologi, di mana semua perangkat pada berbagai jalur akan sama. Dan meskipun saat ini berada di ambang berhasil beralih ke kecepatan yang lebih tinggi daripada 1 Gbps dengan 10 Gbps muncul dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi Ethernet ini akan menjadi semakin mahal. Oke, adapun kelebihan dan kekurangan yang akan saya bahas di sini juga, di mana kelebihan yang pertama itu ada kecepatan yang tinggi. Nah, Ethernet memiliki kemampuan untuk mentransfer data dengan cepat dan sangat tinggi. Kemudian stabilitas dan skalabilitas, di mana Ethernet lebih stabil daripada Wi-Fi karena tidak terpengaruh oleh intervensi atau gangguan sinyal lainnya. Dan skalabilitasnya adalah jaringan Ethernet mudah diperluas dengan menambahkan perangkat dan kabel tambahan, serta biaya yang terjangkau dan juga latensi rendah. Nah, Ethernet memiliki latensi rendah yang dimana penting untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat seperti video konversi dan permainan online. Kemudian di sini ada kekurangan, di mana kekurangan dari Ethernet ini ada pada jarak yang terbatas dan mobilitas yang terbatas. Kemudian dari biaya kabel, kemudian ada rentan dengan gangguan fisik lainnya seperti beberapa gangguan-gangguan yang sering terjadi, dan juga jumlah perangkat yang terbatas.
Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan Ethernet. Jika masih banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. See you on the next video.